absen dulu ya. Hamidatu Alfa, Aldi Arkan Pratama, Arkan Syafiq Ramadan, Azahra Lestari, Hafiz Alif Albaid, Muhammad Arif Ibrahim. Coba ibu mau tanya, tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah dari teman-teman ada nggak yang bantuin orang tuanya di rumah? Bantuin orang tuanya di rumah mungkin nyapu, beresin tempat tidur ada. Oh iya, ngapain lagi nih tadi? Nyuci, mengangkat kasur, ada lagi beresin tempat tidur aja. Oke, jadi teman-teman, kegiatan-kegiatan yang barusan kita sebutkan itu adalah contoh dari kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah. Jaga kebersihan dan kesehatan di rumah itu penting banget karena menyangkut dengan kesehatan kita. Bayangin nih, seandainya teman-teman tinggal di rumah yang kotor, berdebu, banyak sampahnya, terasa nyaman atau enggak nyaman? Tidak nyaman. Nah, sedangkan sampah-sampah atau debu-debu itu kan nggak mungkin mereka jalan sendiri ke tempat sampah, perlu dibersihkan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema kebersihan dan kesehatan di rumah. Nah, di sini ibu ada siapkan gambar. Kelihatan nggak ya? Di sini ada dua gambar. Gambar yang atas nih ada tulisannya nih, kebaca nggak? Rumah bersih. Iya, rumah yang bersih. Kemudian di bagian bawahnya rumah yang kotor. Nah, ini adalah contoh ilustrasi gambar. Iya, ada gambar rumah bersih. Situasinya kurang lebih seperti ini nih, rapi, tertata, tidak ada sampah. Sedangkan yang bawah nih, nah seperti kapal pecah. Iya, benar banget tuh. Wah, iya, jadi banyak sampah berserakan, barang-barang tidak tertata dengan rapi. Dari dua gambar ini terlihat perbedaannya nggak? Ada perbedaannya? Banyak banget. Coba siapa bisa bantu sebutkan perbedaan dari gambar rumah bersih dan rumah yang kotor? Yang kotor banyak sampahnya, apalagi debu, berantakan, baju berserakan, apalagi lemarinya terbuka, ya tidak tertutup rapi. Ada lagi, iya, pakaiannya tidak rapi, tidak diletakkan pada tempatnya. Ya, sampahnya dibuang sembarangan. Nah, ini dua gambar ini menggambarkan perbedaan yang sangat jelas tadi. Kalau di rumah yang bersih tidak akan ada sampah berserakan. Sebaliknya kalau di rumah yang kotor, jangankan sampah, ini sampai baju-baju aja berantakan. Nah, kalau kita bisa menjaga kebersihan, tentunya itu akan berpengaruh pada kesehatan kita. Karena teman-teman, kalau di rumah yang kotor, selain sampah, itu virus dan bakteri akan berkembang biak di tempat yang kotor. Juga biasanya nyamuk. Kalau sampai jadi sarang nyamuk rumahnya, apalagi nyamuknya nyamuk demam berdarah, begitu tergigit nanti teman-teman bisa terinfeksi penyakit demam berdarah. Iya, jadi penting banget buat kita menjaga kebersihan supaya kesehatan kita di rumah juga terjaga. Menjaga kebersihan di rumah, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Menyapu, apalagi membersihkan, ngepel. Yang membersihkannya dengan cara cuci piring, boleh. Cuci baju, benar. Merapikan baju, boleh. Ya, merapikan sampah pada tempatnya. Menjemur baju, lemarinya dirapikan. Iya, boleh. Menggosok atau menyetrika ya? Iya. Bersih lemari, iya, benar banget. Itu semua tadi contoh cara kita untuk menjaga kebersihan di rumah. Sekarang kalau alat-alat kebersihannya teman-teman tahu nggak apa aja? Pengoceng, apalagi? Spons, apalagi? Sabun, apalagi? Air, ya tempat sampah juga. Sapu lidi, serok sampah, ada lagi? Nah, iya nih, seperti di depan kelas kita nih, boleh teman-teman ya. Nah, ini semua adalah contoh perlengkapan alat-alat yang bisa dipakai
membersihkan rumah, bisa membersihkan rumah, membersihkan kelas juga bisa. Nah, di sini ada apa ini teman-teman? Sapu. Kemudian yang ini? Pel. Kegunaan sapu untuk menyapu, kalau pel untuk jadi seperti di ruangan kelas kita nih kan ada jendela ya teman-teman ya. Di atasnya ada bagian ventilasinya. Nah, kenapa ventilasi itu penting ya? Iya, untuk benar banget, untuk sirkulasi udara supaya udara segar dari luar bisa masuk ke dalam. Atau ada cara yang paling mudah yaitu dengan rajin membuka jendela. Jadi kalau jendela kelas, jendela di rumah itu usahakan setiap pagi dibuka supaya sinar matahari masuk dan udara segar juga mengisi ruangannya. Nanti berikutnya, tadi kita sudah menyebutkan berbagai macam contoh alat-alat pembersihan, tadi mulai dari sapu, dari lapel. Untuk pengadaannya supaya bisa ada nih sapu sama lapel sama ember, serok sampah dan lainnya itu kira-kira dapatnya dari mana? Dari mana? Belinya pakai apa? Pakai uang ya teman-teman, belinya pakai uang kas ya. Nah di sini juga kita akan sedikit mempelajari tentang mata uang rupiah tapi pakai uang koin. Teman-teman kalau jajan uangnya uang kertas atau uang koin? Di sini ibu siapkan beberapa contoh uang koin. Kan kalau teman-teman jajan biasanya uang berapa? 5.000, 10.000. Nah di sini ada contoh nih uang koin dengan angka 100. Ini berapa ya? 100 perak boleh atau 100 rupiah boleh ya. Kemudian di sini ada lagi uang koin angkanya 200. 200 perak, 200 rupiah. Kemudian ada nih, kayaknya ini teman-teman sering pegang. Angkanya 500. Berapa ini? 100 perak. Ya, udah pakai kerokan ya. Nah ini jadi kita akan belajar untuk menjumlahkan uang rupiah ini. Misal ibu menjual sapu seharga 2.000 rupiah, yang mau beli Arif. Arif punya uang koinnya 500-an. Nah Arif punya uang koinnya 500-an. Berapa banyak koin 500 yang harus Arif bayar? Berapa banyak? 4. Kenapa bisa 4 ya? 500.000. Oke, good. Jadi 500 ditambah 500, 1.000 ditambah 500, 1.500 ditambah 500, 2.000. Jadi kalau Arif akan membeli sapu dengan harga 2.000 rupiah menggunakan uang koinnya sebanyak 4. Boleh kasih tepuk tangan buat Arif? Sampai sini teman-teman paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Karena sudah paham, di sini ibu siapkan lembar soal. Ini nanti silakan teman-teman kerjakan. Sudah ada panduannya di sini, boleh dikeras juga teman-teman. Silakan isi di kolom nama, tolong nama lengkap ya. Kemudian kelasnya juga diisi. Di sini ada beberapa pertanyaan, silakan teman-teman isi di titik-titik yang tersedia. Oke? Kalau kurang paham boleh ditanyakan. Ada yang kesulitan mengisi jawabannya? Teman sudah selesai semua? Karena sudah selesai semua, boleh tolong dikumpulkan ke depan. Buat beberapa kelompok dari teman-teman yang hadir. Satu kelompok 4 orang ya, bisa 4 orang, bisa 3 orang. Jadi langsung ke meja belakangnya ya. Di sini teman-teman tuliskan nama anggota kelompoknya ya. Misalnya kelompoknya ada Arif, ada Akan, ada Sisi, ya silakan ditulis. Oke. Setelah itu nanti teman-teman coba diskusikan bersama anggota kelompoknya aturan-aturan apa saja
ya yang ada di rumah yang harus dipatuhi supaya rumahnya tetap bersih. Contohnya nih, harus membuang sampah pada tempatnya. Itu nanti silakan teman-teman diskusikan dengan anggota kelompoknya. Setelah itu nanti ditulis di tempat yang disediakan. Oke? Oke, boleh tepuk tangan lagi ya. Kelompok 1. Berikutnya teman-teman dari kelompok 2. Yang lain tolong didengarkan dulu ya temannya. Boleh kasih tepuk tangan ke kelompok 2. Oke, dari semua kelompok sudah maju ya. Jadi setelah dipresentasikan alhamdulillah kesimpulannya berarti teman-teman semua sudah paham ya terkait materi kebersihan dan kesehatan di rumah. Nah, juga kita sudah coba belajar menghitung menggunakan uang koin rupiah. Nah, jadi kita ingatkan kembali teman-teman, pembelajaran hari ini tadi tentang apa ya? Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ya, lingkungan di rumah, di sekolah, di kelas. Tadi contoh cara menjaga kebersihan dan kesehatannya gimana? Pakai lantai, ngepel, baju, mencuci piring. Ya, itu tadi semua contoh-contoh yang sudah teman-teman diskusikan itu semuanya benar. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan karena
ya bahwa at-thahuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Jadi kalau kita bisa menjaga kebersihan, artinya kita juga telah menjadi muslim yang baik. Menjaga kebersihan juga merupakan salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah diberikan tempat tinggal yang nyaman, lingkungan yang sehat, badan yang sehat, maka kita harus menjaganya dengan merawat kebersihan dan kesehatan. Baiklah teman-teman, mungkin untuk pembelajaran pada kali ini kita cukupkan karena materinya sudah selesai dan juga waktu pembelajarannya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat teman-teman pahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, mari bersama kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum.